Iran tampaknya semakin siap siaga menghadapi perang kapanpun dan dimanapun. Pasalnya, Iran akhirnya resmi menambah armada perang yang dibeli dari hasil kesepakatan dengan Rusia. Di antaranya adalah pesawat tempur Sukhoi 35 dan helikopter serang Mi-28. Wakil Menteri Pertahanan Iran, Brigadir Jenderal Mahdi Farahi pun membenarkan laporan tersebut. Farahi mengatakan bahwa Iran memimpin kawasan dalam hal jumlah helikopter militer dan terutama telah memperkuat kemampuannya melalui beberapa proyek peningkatan. Meski tidak mengungkap jumlah pastinya, namun diperkirakan mereka akan menerima 24 jet tempur Su-35 Flanker dari Moskow. Pembelian Su-35 dan pesawat militer canggih Rusia lainnya ini merupakan peluang bagi Iran untuk meningkatkan superioritas udaranya khususnya di Teluk Persia, terlebih di tengah konflik yang memanas yang berada di Timur Tengah. Kesepakatan itu juga menandakan hubungan antara Iran dan Rusia memang sangat dekat. Hal ini juga ditandai dengan akuisisi drone Iran oleh Rusia selama konflik Ukraina pada tahun 2022. Pasukan pertahanan Israel atau IDF satu persatu menolak untuk melanjutkan perang melawan Hamas di Gaza. Media Israel melaporkan adanya perpecahan internal terkait perang di Gaza. Dari laporan tersebut menyebutkan sekira setengah dari tentara di kompi militer Israel membela dari perintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Perwira dari Brigade IDF sendiri mengaku kalau pasukannya dikerahkan dalam misi yang tidak menguntungkan. Mereka mengakui kejadian tersebut telah menimbulkan suasana tegang di dalam batalion. Akibatnya, keputusan diambil untuk menarik batalion tersebut dari pertempuran aktif untuk beristirahat dan melakukan pembenahan. Selain itu juga, mereka melakukan pergantian 2 perwira yang memimpin kompi di tengah konfrontasi. Hal itu juga yang menjadi alasan banyak tentara IDF mundur dari pertempuran, karena mereka tak sepakat atas pemecatan 2 perwira IDF. Untuk pertama kalinya, pasukan Saraya Al-Quds atau PIG dan Brigade Al-Qassam muncul bersamaan dalam momen pembebasan sandera gelombang kelima pada Selasa 28 November malam. Terlihat dari video yang dirilis, keduanya kompak bekerja sama membebaskan 12 sandera, termasuk 10 warga Israel dan 2 warga Thailand. Ada momen menarik seusai mereka membebaskan tahanan tersebut, di mana Al-Quds dan Al-Qassam kompak berpelukan di tengah segerombolan warga Palestina. Mereka tampak begitu sehat dan bahagia. Keduanya memakai identitas pengikat kepala yang berbeda. Hamas mengenakan ikat kepala berwarna hijau, sementara Al-Quds memakai ikat kepala berwarna hitam. Dalam momen bahagia itu, mereka disambut teriakan dari seluruh warga Palestina yang berada di lokasi. Sebagaimana diketahui, Hamas dan Israel telah sepakat memperpanjang gencatan senjata hingga Rabu 29 November. Layanan penjara Israel mengatakan pihaknya telah membebaskan setidaknya 30 warga Palestina dari penjara-penjara Israel. Pasukan pendudukan Israel dan pejuang perlawanan terlibat pertempuran sengit di tengah gencatan senjata dan pertukaran sandera pada Selasa 28 November malam. Pasukan pendudukan Israel melarang ambulans lewat dan berupaya menghancurkan infrastruktur di Camp Jenin. Akibatnya pejuang perlawanan pun melakukan serangan balik dengan meledakkan alat peledak. Israel terbukti berkali-kali melakukan pelanggaran perjanjian selama gencatan senjata yang sedang berlangsung. Dalam laporan terbaru, mereka menghalangi ambulans yang lewat untuk segera merawat korban luka dan menghancurkan wilayah di sekitar Camp Jenin. Alhasil, Hamas melakukan perlawanan dengan melemparkan bom peledak menggunakan kendaraan Israel. Tentara pendudukan pun mengaku beberapa pasukannya terluka akibat terkena bom peledak tersebut. Israel kemudian merespons dengan tembakan keras. Direktur Ambulans dan Layanan Darurat di Bulan Sabit Merah Palestina di Jenin, Mahmud Al-Saadi mengatakan bahwa pasukan pendudukan menghalangi pasien atau orang yang terluka untuk mendapatkan perawatan intensif. Selain itu juga mereka menangkap seseorang yang sedang terluka parah dari dalam ambulans. Mereka menggunakan bulldozer untuk menghancurkan seluruh infrastruktur di wilayah tersebut. Pasukan Houthi Yaman sudah bergerak mendekati perbatasan Israel. Setidaknya diperkirakan ada 10.000 tentara yang diterjunkan ke medan perang sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina. Houthi pun meminta izin kepada Arab Saudi agar tentaranya bisa lewat dan pergi ke Israel.
Ratusan bahkan ribuan pasukan Houthi melakukan invasi besar-besaran untuk melawan Israel. Mereka berencana bergerak sejauh 1.600 km dan menyerbu perbatasan Israel. Lebih dari 10.000 tentara Yaman itu berbaris di sepanjang perbatasan utara Yaman sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina. Dalam sebuah video yang dirilis oleh gerakan Houthi Yaman, mereka terlihat begitu semangat untuk memberikan dukungan kepada militan Palestina. Mereka berjalan sambil mengibarkan bendera Palestina dan Yaman. Sebagaimana diketahui, pasukan Houthi berada di barisan pendukung Hamas. Mereka juga telah mengeluarkan ancaman baru terhadap Israel dan kapal perang Amerika Serikat ketika ketegangan di Timur Tengah terus meningkat. Houthi berhasil menunjukkan keganasannya juga lewat pembajakan kapal Galaxy Leader yang terkait dengan Israel. Laporan Manar menunjukkan warga Yaman di atas kapal memuji tindakan pemberontak Houthi dan menjanjikan dukungan kepada Palestina. Tentara Israel bak membangunkan macan yang sedang tertidur. Mereka meluncurkan serangan ke wilayah pinggiran kota Lebanon pada Selasa 28 November. Padahal kelompok perlawanan Islam Lebanon Hizbullah telah menghentikan serangannya ke Israel sejak terjadinya gencatan senjata. Media Lebanon melaporkan bahwa serangan Israel menghantam pinggiran sebuah kota di Lebanon Selatan. Serangan itu terjadi setelah gencatan senjata sementara antara kelompok Palestina Hamas dan Israel diperpanjang selama 2 hari. Namun juru bicara Israel membantah adanya serangan itu. Ia menyebut tidak mengetahui adanya serangan yang menghantam Lebanon Selatan. Padahal jelas sebuah asap hitam membumbung tinggi ke atas setelah rudal Israel menghantam wilayah tersebut. Pasukan Hizbullah juga telah menghentikan serangannya terhadap Israel sejak gencatan senjata dimulai. Mereka turut mengikuti cara main Israel meski tidak terlibat dalam perjanjian. Pasukan di Lebanon, UNIFIL pun mengatakan pihaknya sedang menyelidiki laporan mengenai serangan tersebut. سيعمق حالة نشر الكراهية وعدم الاستقرار في العالم وهم هؤلاء الساسة Perlawanan Israel terhadap Hamas diklaim semakin gagal mencapai tujuannya di Gaza. Selama perang sejak 7 Oktober, Israel bahkan diprediksi belum bisa mencapai 80% wilayah di Gaza. Hal tersebut disampaikan oleh pemimpin Hamas Osama Hamdan dalam konferensi pers beberapa waktu lalu. Hamdan menekankan bahwa kerugian yang diderita pendudukan akan meningkat dalam beberapa hari mendatang jika mereka terus melakukan agresi terhadap jalur Gaza. Dia juga menegaskan bahwa kebohongan yang diungkap Israel soal korban pasukan yang tewas di medan perang pun menunjukkan kegagalan yang mereka capai, di mana jumlahnya jauh lebih banyak daripada yang diungkap di media. Dia juga menekankan bahwa ancaman para pemimpin pendudukan untuk melanjutkan perang di Gaza setelah gencatan tak berarti apa-apa. Hamdan menyebut perlawanan yang dilakukan Israel bahkan belum bisa mencapai 80% wilayah di Gaza. Tentara Israel bahkan terbukti takut berperang lagi di Gaza dan menentang perintah dari atasannya. Perpecahan internal Israel menunjukkan kekuatan mereka semakin melemah, sementara Hamas tetap bersatu melawan penjajahan di Gaza. Sejumlah tentara Israel dikabarkan terluka akibat terkena serangan bom peledak Hamas. Serangan itu terjadi ketika tentara Israel kepergok mengepung Camp Jenin di tepi barat bagian utara dan di Tubas. Pasukan pendudukan Israel berniat untuk menyerang secara diam-diam di tengah gencatan yang sedang berlangsung. Namun niatnya itu berhasil digagalkan pejuang perlawanan pada Selasa 28 November kemarin, di mana Hamas melemparkan 3 bom peledak ke arah pasukan musuh dan mengenai sasaran. Beberapa tentara Israel dikabarkan terluka akibat serangan tersebut. Di sisi lain, bentrokan sengit juga terjadi di Tubas. 2 warga Palestina dikabarkan tewas akibat ditembak oleh Israel. Diketahui bentrokan ini meletus setelah tentara Israel memasuki sebuah desa untuk melakukan penggeledahan. Israel juga melakukan serangan brutal yang menghancurkan infrastruktur di Camp Jenin, serta mencegat ambulans yang membawa pasien dengan kondisi sekarat. Maka dari itu Hamas melakukan perlawanan dengan meledakkan 3 bom yang mengakibatkan tentara Israel terluka parah. Penampakan tank lapis baja Israel terlihat beroperasi di wilayah Gaza. Tank-tank Israel terbukti telah melanggar gencatan senjata yang sedang berlangsung. Mereka mengepung dan menembaki wilayah di kantong Palestina yang diduduki.
Tank-tank Israel dilaporkan menembaki kamp pengungsi Al-Shati di jalur Gaza Utara dan distrik Sheikh Radwan di kota Gaza pada Selasa 28 November kemarin. Serangan tersebut melanggar gencatan senjata awal selama 4 hari di Gaza antara Israel dan gerakan perlawanan Hamas Palestina, di mana gencatan senjata ini diperpanjang selama 2 hari hingga Rabu 29 November. Perpanjangan ini mencakup pembebasan 20 tawanan lagi dari Gaza dan 60 tahanan Palestina dari penjara Israel. Dalam waktu yang sama, tentara Israel juga melakukan serangan di Camp Jenin. Mereka juga menghancurkan seluruh infrastruktur yang ada di wilayah tersebut, bahkan menculik pasien yang berada dalam ambulans yang sedang terluka parah. Dalam serangan kali ini, pejuang perlawanan melakukan balasan dengan melemparkan 3 bom peledak ke arah musuh. Alhasil, beberapa tentara dikabarkan terluka parah akibat serangan itu. Sejauh ini, Hamas telah membebaskan 69 tawanan termasuk 51 warga Israel dan 19 warga negara lain dengan imbalan pembebasan 150 warga Palestina dari penjara Israel. Sebagian besar mereka merupakan perempuan dan anak-anak yang berada di bawah umur. Israel akhirnya mengakui perlakuan baik pasukan Hamas terhadap warganya yang ditahan selama perang. Para sandera diberikan makanan dan obat-obatan rutin meski berada di dalam terowongan. Hal tersebut disampaikan oleh koresponden militer untuk Channel 13 Israel, Alon Ben David, pada Senin 27 November kemarin. David mengatakan dirinya telah berbicara kepada beberapa tawanan yang dibebaskan. Semuanya mengakui mendapatkan perlakuan yang baik dari Hamas. Mereka bahkan tidak mendapatkan kekerasan sama sekali dan malah diberikan makanan dan obat-obatan yang cukup. Kesaksian tersebut juga sejalan dengan pernyataan publik Yosefat Lifshitz yang berusia 85 tahun yang dibebaskan pada akhir Oktober lalu. Dia mengatakan kepada wartawan setelah dibebaskan bahwa Hamas merawat seluruh tahanan dan memastikan ketersediaan makanan tercukupi. Kesaksian ini berbanding terbalik dengan apa yang diberitakan pemerintah Israel di media. Mereka membuat propaganda buruk soal warganya yang disiksa selama ditahan Hamas. Namun hal tersebut tidak terbukti dan justru membuat beredar video di platform X peralatan tempur tentara Israel yang tersisa di jalur Gaza. Dari video itu terlihat banyak bercak darah yang menempel di baju tentara IDF yang diduga kuat mengalami tewas di medan perang. Saluran Watan Al Jazeera menyiarkan rekaman video yang menunjukkan sisa-sisa barang milik tentara Israel setelah pertempuran sengit dengan perlawanan di kota Beit Hanon, jalur Gaza Utara. Dalam video tersebut terlihat ada seragam, topi, kemudian juga ada peluru, kalung, dan barang pribadi tentara Israel lainnya. Perlengkapan itu diduga milik tentara Israel yang tewas di Gaza. Hal tersebut terlihat dari robeknya seragam tentara Israel yang berlumuran darah. Sebagaimana diketahui, Israel juga menghadapi perlawanan sengit dengan Hamas di Gaza selama lebih dari sebulan sejak pecah pada 7 Oktober 2023. Bukannya mendapatkan kemenangan, Israel justru mendapatkan kerugian besar dalam hal ini. Dalam adegan lain terlihat juga pelat logam milik seorang perwira Israel. Pada hari Selasa, tentara Israel mengonfirmasi ada nama 3 tentaranya yang terbunuh pada tanggal 7 Oktober, serta mengumumkan bahwa jenazah itu ditahan oleh pasukan Hamas di jalur Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.